Teman, balik lagi dengan saya Kak Irham. Kali ini kita akan belajar mengenai gangguan sistem pertahanan tubuh. Kalian masih ingat kan pada pelajaran sebelumnya bahwa tubuh kita bisa mempertahankan diri karena memiliki sistem pertahanan tubuh. Tapi ada beberapa gangguan pada sistem pertahanan tubuh kita, di antaranya ada yang namanya hipersensitivitas. Atau nama lainnya adalah alergi. Nah, hipersensitivitas ini atau alergi ini merupakan reaksi terhadap antigen yang masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan alergi. Oke, antigen yang menyebabkan alergi bisa juga kita sebut sebagai alergen. Jadi kalau kakak nyebut antigen pada hipersensitivitas, bisa juga ya sebagai alergen. Oke, nah ciri-ciri dari hipersensitivitas ini adalah gatal-gatal, kemudian ruam, mata merah, bisa kram juga, kemudian bisa menyebabkan kesulitan bernafas. Kakak tulis biar nggak lupa nih. Ciri-ciri. Oke, ciri. Oke, tadi apa aja? Bisa menyebabkan gatal, gatal-gatal, kemudian ruam, kemerahan gitu maksudnya. Kemudian bisa juga menyebabkan mata merah, dan kram serta kesulitan bernafas. Kram, kesulitan bernafas. Oke ya. Nah, teman-teman, sebenarnya nih kita memang wajar kalau misalnya mengalami yang namanya alergi. Ada orang yang misal alergi terhadap debu, terkena debu sedikit dia gatal-gatal, ya wajar. Tapi ada juga orang yang sistem tubuhnya itu dia sangat kuat. Jadi kena debu juga nggak masalah. Kayak gitu. Jadi nggak semua orang bisa terkena alergi. Tapi kalau kalian terkena alergi, nggak apa-apa, wajar kok. Itu merupakan salah satu gangguan sistem pertahanan tubuh. Salah satu cara menanggulanginya kalian bisa mencegah terpapar tadi, alergen tadi. Oke, kemudian untuk gangguan sistem pertahanan tubuhnya ada yang namanya autoimun. Autoimun ini adalah kegagalan sistem imunitas untuk membedakan antara sel tubuh dengan sel asing. Jadi sel imun kita itu bakal mengira tubuh sendiri sebagai sel asing. Karena sel untuk imunitasnya nggak tahu nih mana yang sel asing, mana yang sel tubuh. Jadi dia bakal menyerang sel tubuh sendiri. Contohnya ada yang namanya artritis. Nah, kakak kasih contoh aja ya. Contoh, ada artritis. Nah, kemudian artritis rheumatoid ya, tapi bukan semua artritis, cuma artritis rheumatoid doang. Rheumatoid. Kemudian ada penyakit namanya penyakit Graves. Kemudian bisa juga anemia perniciosa, dia juga termasuk. Anemia perniciosa. Dan lain-lain. Intinya ini adalah salah satu contoh dari autoimun yang menyebabkan sistem pertahanan tubuh kita nggak bisa mengenali antara benda asing dan tubuh sendiri. Nah, dia bisa merusak tubuh. Misalnya merusak sel darah merah pada anemia perniciosa. Jadi sel darah merahnya dikira sebagai benda asing, kemudian dihancurkan. Atau bisa juga sel tubuh bagian lain dianggap sebagai benda asing. Intinya, kalau autoimun ini adalah kegagalan pada gangguan sistem imun, di mana sistem imun tubuh kita menganggap tubuh sendiri, sel tubuh, sebagai benda asing, dan dihancurkan. Oke ya. Kemudian, ada yang namanya imunodefisiensi. Nah, imunodefisiensi ini adalah kondisi menurunnya keefektifan sistem imun. Atau nama lainnya adalah ketidakmampuan sistem imunitas kita untuk merespon dari antigen. Jadi tubuh kita, sistem imunnya itu nggak tahu. Dia kurang bisa merespon terhadap antigen. Oke, ada beberapa contoh dari imunodefisiensi. Ada yang namanya defisiensi imun yang kongenital. Jadi ada dua jenis. Ada yang kongenital, dan ada yang AIDS. Nah, ini contohnya kongenital dan AIDS. Buat kongenital ini adalah keadaan tubuh yang tidak memiliki sel B dan sel T sejak lahir. Kalau kita kan punya ya, sel B dan sel T yang digunakan untuk pertahanan tubuh. Tapi ada orang yang mengalami kongenital di mana tubuhnya tidak memiliki yang namanya sel B dan sel T. Jadi dia perlu hidup di tempat yang steril terus-menerus panjang hidupnya. Kemudian ada yang namanya AIDS.
AIDS ini adalah penyakit yang disebabkan karena virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Nah, kalau orang yang terkena AIDS ini, dia menyebabkan jumlah sel T helper. Masih ingat kan sel T helper? Nah, sel T helpernya dia bakal berkurang sehingga sistem imun bakal melemah. Jadi melemahnya itu nggak langsung tiba-tiba. Tapi yang pertama diserang oleh AIDS ini adalah sel T helper. Kan sel T helper ini dia sangat berguna ya buat tubuh kita. Jadi kalau misalnya sel T helpernya ini nggak ada, yang ada malah tubuh kita gampang terkena penyakit. Sistem imunnya berkurang. Kemudian ada yang namanya isoimunitas atau nama lainnya adalah aloimunitas. Nah, isoimunitas ini adalah keadaan tubuh yang mendapatkan kekebalan dari individu lain yang melawan sel tubuhnya sendiri. Oke, kok bisa sih Kak ada kekebalan sel tubuh lain terus masuk? Ya bisa. Misalnya pada orang yang melakukan donor darah atau cangkok organ atau donor organ, itu juga bisa. Jadi misalnya ada orang si A, dia ngasih darah nih, ngedonor buat si B. Iya sih, misalnya golongan darahnya sama-sama O. Kan bisa tuh buat didonorkan. Tapi ternyata sel tubuh si B itu menolak si sel tubuh A. Sel darahnya maksudnya. Akibatnya terjadi yang namanya isoimunitas atau aloimunitas. Atau misalnya nih, ada orang yang terkena gagal ginjal dan perlu melakukan istilahnya donor ginjal. Jadi ada orang si X, dia mendonorkan ginjal ke si Y. Tapi ternyata tubuh Y itu menolak ginjalnya si X. Oke, maka akan terjadi yang namanya isoimunitas. Atau nama lainnya adalah aloimunitas. Itu adalah gangguan sistem pertahanan tubuh yang bisa dialami. Gimana? Mudah kan? Sampai jumpa!